Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat Selamat berbuka puasa. Iya, selamat berbuka puasa. Siapa tahu lo nonton lagi buka puasa. Selamat sahur kalau gitu, karena nggak ada iya, yang bener. tahu Iya, selamat waktunya sahur. kapan. Makanya tadi gue sebutin semua. Iya benar. Selamat selamat berbuka puasa, selamat sahur, bahkan selamat puasa juga yang lagi puasa nih. Ya kan siapa tahu nontonnya Oh iya, lagi benar, di sela-sela selamat kerja gitu. Iya, Kalian benar. pasti lagi sibuk kerja, kalau yang lagi pada kerja gitu kan, sambil dengerin kita, sambil ngetik-ngetik laptop gitu kan. Jadi cari kesibukan lain ya. Iya, nggak apa-apa, asal jangan nanti yang diketik obrolan gitu. Nggak apa-apa ketika obrolan kita. Tiba-tiba dia dengerin aku ngetik. Iya Salah. benar. Enggak. Itu naluri sekretaris tuh kalau kayak gitu. Notulen. Soalnya lagi puasa, suka nggak fokus. Iya benar. Apalagi sekarang sudah puasa hari keberapa ya? Keberapa yo? Berapa ya? Udah Pokoknya udah kesekian tinggal lah. dikit lagi lah ya. Udah tinggal dikit 10 lagi hari ya. Udah 10 hari puasa. terakhir yang merupakan 10 hari utama. Benar. 10 hari penting. 10 hari penting di mana malam Lailatul Qadar datang. Waktunya Jadi, kalian meminta usahakanlah. ampunan. Gue tadi mau minta uang. Meminta ampunan. Iya, tapi emang banyak godaan sih ya. Kalau namanya puasa gitu kan, selalu aja godaan-godaan. Apalagi kalau misalkan gua tuh harus dikurung di kamar kalau puasa tuh. Oh, setan soalnya. Setannya banyak soalnya. Enggak, soalnya lu nya setannya. Ya, bisa. Bisa. Ya siapa tahu kan gue menggoda ibu-ibu tetangga apa gimana kan jadinya ya nggak tahu. Wah, berat. Berat nih udah. Ya kan kali aja gitu. Lu juga kan tidak menutup hal itu kan. Siapa tahu lu tergoda sama laki-laki mana gitu. Waduh, enggak, mohon maaf Ica lagi mati rasa. Kalau ngeliat duit baru. Nah, lu nih kalau misalkan ada dua aliran ceritanya. Ada dua aliran. Lu kan sebagai wanita lajang yang kedua kalinya nih. Nah, lu lebih pilih pria berumur apa pria muda kinyis-kinyis? Kinyis itu apa ya? Kinyis-kinyis. Kinyis itu apa ya? Apa ya? Unyu-unyu gitu. Lebih pilih pria berumur matang gitu. Atau berondong gitu. Berondong. Gitu. Sebagai wanita berkepala 3 gitu kan. Pakai dijelasin lagi. Gak. Itu tuh baru 2 berapa? 29,12. Bentar lagi dong. Rese. Aduh, gak masalah sih yang penting. Kemapanannya sih. Kemapanannya sama tanggung jawabnya sih yang penting. Oh, berarti lebih ke inilah ya. Lebih matang boleh. Kalau dia mapan tanggung jawab boleh. Kalau berondong dia ternyata lebih dewasa. Karena zaman sekarang anak-anak berondong tuh ininya jauh lebih dewasa daripada yang matang. Wah iya. Biasanya gitu. Kenapa gua ini ya? Padahal lu mau udah uzur. Padahal saya udah kepala 3 ya. Dia udah tua. Tapi kita nih berhubungan, tadi kan gue bahas singgung soal aliran ya. Malam ini tuh kita akan membawakan sebuah tema yang nggak jauh-jauh tuh dari aliran itu. Relate ya. Relate banget. Karena bukan aliran air ya. Bukan aliran air. Alirannya lebih ke apa ya sebutannya? Kayak sekte gitu. Jadi kayak perkumpulan. Ya, komunitas. Gitu. Komunitas. Biasanya gitu. Awam-awam, orang awam nggak gitu ngerti sekte. Iya, jadi ya komunitas mungkin lah. Iya, komunitas atau perkumpulan lah lebih gampangnya bilang perkumpulan. Kalau kita bicara komunitas, kita kan ada komunitas olahraga kan susah juga kan bisa dibilang. Situ komunitasnya mengandung aliran, gitu. Karena alirannya sesat. Karena memang kalau misalkan kita bicara sekte ya, banyak dari sahabat rumput atau dari kita lah, dari kita, bahkan kita sendiri pun juga sebenarnya masih mempertanyakan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan sekte. Nah, apalagi ya kan ya di TikTok gitu kan, di Instagram sering banget lagi dibahas sekte ini, sekte itu, apalagi media-media yang makin masif gitu membentuk sekte-sekte baru gitu kan, tanpa mungkin kalau gue pikir mereka belum tentu tahu artinya sekte itu tuh apa. Bener. Gitu. Dan
Apalagi nih ya, kalau kita bicara sekte, itu tuh bukan cuma kita bicara perkumpulan, tapi ada di situ ada agama, terus ada politik, terus Sosiologinya. ada sosiologi, ada ya banyak lah pokoknya perkumpulan yang mereka punya maksud dan tujuan Nggak yang baik. bukan nggak baik, mereka punya maksud dan tujuan yang besar sebenarnya. Cuma memang terkadang tujuannya itu terlihat menyimpang kayak gitu. Jadi bukannya emang sekte itu selalu menyimpang? Belum tentu sih kalau menurut gua ya sekte. Sejauh ini ada memang sekte yang kita sebutnya sekte hitam, sekte putih gitu. Emang ada sekte yang putih? Ada, bisa banyak sekte disebutnya sekte gitu. Karena stigma orang tentang sekte itu kan diarahkan ke arah yang seperti itu gitu kan. Nah, makanya nih, karena kalau kita bicara sekte kan tadi kita bilang tuh, sekte itu tuh belum tentu kita, bahkan gue sendiri tuh belum tentu paham sekte itu apa dan bagaimana cara kerjanya dan kenapa dia dibuat gitu kan. Tapi malam ini nih, di malam Ramadan, kita bakal ngebahas itu. Iya. Kita bakal membuat sebuah cerita, karena episode ini bakalan panjang kali ya. Karena masing-masing dari yang akan kita bahas, itu kita akan kupas dari segi rumput. Gitu. Benar. Rumput is in the house. Rumput is in the house. Senggol tuh langsung gitu. Ya, seekor kera terpuruk terpenjara. Aduh, kok jadi kesana? Nah, kalau kita balik lagi, kita bicara tentang sekte gitu. Nah, buat para sahabat rumput, kita sudah merangkum informasi tentang sekte-sekte. Ini yang lo bilang ya, sekte-sekte yang bisa dibilang dalam tanda kutip berbahaya atau menyimpang, yang pernah ada atau bahkan masih ada sampai sekarang. Gitu. Dan ini ada di bagian belahan dunia mencolok-mencolok nih. Gue bingung bahasa ininya bakunya apa, jadi gue bilang mencolok-mencolok. Jadi ada di beberapa belahan dunia gitu. Nah, salah satunya ada yang pertama namanya Order of the Solar. Nah, ada yang pertama itu Order of the Solar Temple, yang dikenal juga dengan nama Ordre du Temple Solar. Jadi itu bahasa Perancisnya, bahasa French. Biasa aja French ya. Gitu. French. Nah, di Orde, gue bahasa Inggrisnya aja kali ya, kayaknya bahasa Perancisnya lidah gue ntar belibet-libet gitu. Nah, Order of the Solar Temple ini itu tuh merupakan sekte yang ajarannya itu berdasarkan pada ide-ide dan filosofi kesatria Templar pada abad ke-12 sampai ke abad ke-15 nih, ketika perang salib saat itu. Gitu. Nah, sekte ini didirikan oleh Joseph di Mambro. Joseph Mambro. Mabruk. Ya. Lain. Nah, ini si sekte ini tuh didirikan oleh Joseph di Mambro dan seorang lagi namanya Lux Zoret. Jadi di daerah namanya Geneva pada tahun 1984. Geneva. Ya, itu. Nah, sekte ini tuh berdiri dengan nama awalnya itu L'Ordre International Chevaleresque de Traditionale Solaire atau disingkat OIC atau OICTS gitu. Sebelum akhirnya berubah nama menjadi Ordre du Temple Solaire gitu. Nah, ada beberapa ahli sejarah menduga bahwa sekte ini tuh sebenarnya didirikan oleh Jacques Breyer namanya. Seorang penulis asal dari Perancis. Ia mendirikan sekte bernama Sovereign Order of the Solar Temple pada tahun 1952. Pada tahun 1968 terjadi perpecahan dalam sekte ini, di mana sebagian pengikutnya memisahkan diri dan membentuk sebuah sekte baru bernama Renewed Order of the Solar Temple atau ROTS. Nah, sekte ini tuh dipimpin oleh Julien Origas, seorang aktivis politik sayap kanan di Perancis.
sekte ini tuh mempunyai tempat peribadatan itu di beberapa negara. Salah satunya adalah di Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara lainnya, termasuk di Prancis. Asalnya dari sekte ini. Gitu. Ajaran sekte ini tuh menggabungkan antara elemen-elemen keagamaan. Terus ada juga kepercayaan akan adanya makhluk asing dan alien sebenarnya. Dan dibalut dengan ritual-ritual Freemason gitu. Jadi memang ada campur tangannya Freemason di sini. Nah, bangunan sekte Order of the Solar Temple ini memiliki semacam altar, terus tempat untuk ritual dan baju khusus seragam gitu. Jadi setiap anggota yang naik tingkat, mereka akan melakukan ritual upacara dengan menggunakan pernak-pernik, perhiasan mahal, dan kostum berbentuk jubah yang digunakan oleh para kesatria Templar zaman dulu. Jadi mungkin lebih bentuknya itu kayak dia putih merah terus ada logo plus gitu, logo tambah, karena kan kesatria Templar tuh logonya tambah gitu kan. Jadi bukan salah satu sudutnya lebih panjang, jadi memang rata antara kanan kiri dan atas bawah gitu. Nah, dalam upacara ini, anggota sekte yang naik tingkat akan menggunakan jubah tersebut dan memegang sebuah pedang. Jadi layaknya kesatria Templar saat itu. Nah, Joseph Di Mambro itu mengklaim bahwa pedang tersebut adalah artefak peninggalan kesatria Templar. Gitu. Dan ia mengaku pedang tersebut diberikan kepadanya 1000 tahun yang lalu di kehidupan sebelumnya. Jadi secara tidak langsung Joseph Di Mambro ini itu mengakui dirinya kepada para pengikutnya, itu dia merupakan titisan dari kesatria Templar gitu. Nah, menurut literatur Order of the Solar Temple, kekuasaan tertinggi sekte ini itu terletak pada Synarchy of the Temple, sebuah kelompok yang keanggotaannya dirahasiakan, dan ada 33 anggota dengan kekuasaan tertinggi di sekte ini, disebut sebagai Elder Brothers of the Rosy Cross, yang berpusat di Zurich, di negara Swiss. Nah, pada tahun 1994, Emmanuel Dutoit, seorang anak berusia 3 bulan, dari seorang anggota bernama Tony Dutoit itu telah dibunuh di sebuah bangunan peribadatan di Quebec, Kanada. Lu ketawanya Quebec ini ya, Quebec, ya kan? Kodok kan? Quebec, ya, Quebec, ya itu. Nah, Emmanuel itu dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali dengan sebuah pasak kayu gitu. Jadi bocah 3 bulan itu jadi ditusuk-tusuk. Jadi memang ya semacam ritualnya mereka lah atau gimana. Tumbal atau gimana kali ya. Nah, ini dipercaya bahwa pembunuhan itu tuh dilakukan atas perintah dari Joseph Di Mambro. Karena menurutnya anak tersebut adalah antikristus yang terdapat di dalam Alkitab. Dan Mambro nih, Joseph Di Mambro itu percaya bahwa antikristus dalam bentuk anak tersebut dilahirkan untuk mencegahnya dalam melaksanakan aksinya. Jadi anak itu lahir untuk mencegah aksinya Joseph Di Mambro ini. Ketika dia mau melakukan aksi atau dia mau melakukan apa ya ibaratnya ceramah lah gitu kan, penyebaran sektenya dia. Nah, anak ini tuh lahir mungkin gedenya nanti itu akan menjegal si Joseph Di Mambro. Menjadi sebuah ancaman untuk dia gitu ya. Iya, dalihnya seperti itu gitu. Nah, beberapa hari berikutnya Joseph Di Mambro melakukan sebuah ritual yang bernama The Last Supper atau perjamuan kudus, yang itu juga merupakan ritual pada kaum Nasrani gitu. Karena ada lukisannya juga kan, The Last Supper gitu. Jadi yang makan malam perjamuan khusus, makan malam terakhir kalau sebutannya. Saat itu sebelum Yesus disalib gitu. Nah, setelah ritual itu dilakukan, beberapa hari kemudian terjadilah pembunuhan dan bunuh diri massal yang dilakukan di desa di Swiss bagian barat dan di Quebec, Kanada. Quebec. Quebec. Iya, Cak. Quebec. Iya. Nah, 15 anggota sekte ini tuh melakukan bunuh diri massal dengan racun. Sementara 30 anggota lainnya itu dibunuh dengan cara ditembak dan disekap gitu. Jadi di
dikurung gitu di dalam satu ruangan, habis itu ditembak-tembakin gitu. Keren juga ya. Iya, aduh. Ya keren lah. Buat kalau di film gue ngebayanginnya. Iya sih. Nah, di Swiss itu sebagian besar korban itu ditemukan dalam kapal bawah tanah rahasia yang di sana tuh berisikan simbol-simbol kesatria Templar gitu. Kapal tuh kapel kaya sama kapel gitu. Kapel pasangan dong. Itu bahasa Inggris. Itu kan bahasa kitanya kapel. Kapel. Kita disebutnya kapel. Ya, kapel itu ya semacam ini juga lah, semacam tempat peribadatan juga. Gitu. Benar. Nah, jenazah para korban itu ditemukan menggunakan jubah kesatria Templar yang tadi gua ceritain bentuknya merah putih gitu kan, terus ada logo plusnya. Gitu. Dengan posisi membentuk lingkaran, dengan kaki di bagian dalam dan kepala mengarah keluar lingkaran gitu. Jadi kakinya di dalam, terus kepalanya di luar gitu. Jadi kakinya tuh saling berdempetan gitu, membentuk sebuah lingkaran gitu. Dan kebanyakan dari mereka tuh ditemukan dengan kepala dibungkus menggunakan kantong plastik dan mati karena ditembak gitu. Berarti kantong plastik hitam tuh ya. Sadis banget. Berarti nemu tukang sayur tuh kalau kantong plastik hitam. Memang iya dong. Iya sih. Kantong sampah juga bisa. Kantong sampah hitam. Iya. Ya, kalau bicara kantong plastik, kalau kantong plastiknya ini ada transparan kan? Sama aja kali ya. Atau ada logo. Aduh. Kesebut. Nah, pembunuhan dan bunuh diri massal ini itu terungkap setelah petugas kepolisian datang ke lokasi untuk menangani sebuah kebakaran yang dipicu oleh perangkat kendali jarak jauh. Jadi nggak sengaja. Para korban juga meninggalkan surat-surat selamat tinggal yang berisikan bahwa mereka sengaja mati untuk meninggalkan dunia yang dipenuhi dengan hipokrisi dan penindasan. Jadi dipenuhi dengan hipokrit dan penindasan yang ada di dunia ini. Keren juga ya alasan mereka. Nah, dalam sebuah investigasi yang dilakukan oleh kepolisian kota Quebec, ditemukan bahwa beberapa anggota telah menyumbangkan dana sebesar lebih dari $1 juta Kanada. $1 juta Kanada ya. Bukan Singapura, bukan mana. Iya. Kepada Joseph Di Mambro. Kayak juga ya Joseph. Nah, nggak hanya itu nih. Insiden lainnya yang terkait dengan sekte ini itu terjadi pada tanggal 23 Desember 1995. Yang dimana itu adalah 4 tahun setelah saya dilahirkan. Udah serius kan pasti? Iya ya, gue juga lagi mikir umur gue tahu. Nah, saat itu tuh telah ditemukan 16 mayat dalam formasi bintang di pegunungan Vercors di Prancis. Melalui penelitian forensik, ditemukan bahwa ada 2 di antara mereka yang menembak anggota lainnya. Setelah itu mereka menembak dirinya sendiri. Jadi, habis tembak-tembakan, yang tersisa terakhir menembak dirinya sendiri. Nah, ada juga kejadian pada tanggal 23 Maret 1997. 5 anggota Order of the Solar Temple ini melakukan bunuh diri di kawasan Saint Casimir di kota Quebec, Kanada. Mereka bunuh diri dengan cara membakar rumah yang mereka tempati. Dan polisi menemukan 3 orang remaja masing-masing berusia 13, 14, dan 16 tahun. Mereka adalah anak dari salah satu pasangan yang mati bunuh diri di rumah itu. Jadi si pasangan ini ya membakar rumahnya sendiri lah gitu. Dan mereka ditemukan di gudang yang terletak di belakang rumah itu dalam kondisi hidup tapi dibius. Gitu si anak-anak ini nih. Hidup tapi dibius. Hidup tapi dibius. Nah, melalui investigasi lebih lanjut, polisi kemudian menangkap Michael Tabachnik, seorang musisi dan konduktor terkenal asal Swiss sebagai salah satu pemimpin sekte Order of the Temple pada dekade 1990-an. Dia didakwa atas tuduhan partisipasi dalam sebuah organisasi kriminal dan pembunuhan, dan dia diadili di kota Grenoble, Prancis, pada musim semi 2001, tapi akhirnya ia dibebaskan. Karena kecewa dengan keputusan tersebut, jaksa penuntut kemudian mengajukan adu banding nih, terhadap putusan tersebut. Pengadilan banding dimulai pada tanggal 24 Oktober 2006.
Dan Michael akhirnya dimasukkan ke dalam penjara lagi nih. Tapi anehnya entah kenapa kurang dari 2 bulan Michael ini dibebaskan kembali pada bulan Desember 2006 gitu. Jadi memang kejadiannya menclok-menclok ya dari Perancis terus ke Kanada, tapi memang base-nya itu di Perancis ya. Perancis. Cuma banyak kejadian itu di Kanada sih sebenarnya. Banyak kejadian, banyak tragedinya itu di Kanada kali ya. Ya mungkin bisa dibilang ini kali ya, ada penyimpangan gitu lah. Entah penyimpangan kayak oknum lah sebenarnya gitu. Ya mungkin sekte ini pada dasarnya ada beberapa yang mungkin berniat baik gitu kan. Karena kan tadi awalnya mereka mengumpulkan untuk inilah ya, untuk memakmurkan lah lebih tepatnya. Terus disalahgusap karena saking si Joseph Di Mambronya ini, karena saking dipuja-pujanya gitu kan, sampai akhirnya dia mulai melenceng kayak gitu. Iya sih. Nah, itulah informasi pertama yang berhubungan dengan sekte. Dan informasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ica. Saudari. Oh, sadari Ica, lupa saya. saya suka ngeliat Anda sebagai laki. Oke, selanjutnya dari Prancis, kita berangkat ke Amerika Selatan. Ada People's Temple. Jadi guys, pada tahun 1974, People's Temple ini menandatangani kontrak untuk menyewa tanah di daerah Guyana, yaitu di Amerika Selatan. Komunitas itu membuat tempat pemukiman nih guys, yang disebut proyek pertanian People's Temple atau biasa disebut dengan Johnstown. Tempat ini memiliki sedikitnya 50 penduduk pada awal tahun 1977 nih guys. Pemukiman Johnstown ini didirikan atas prakarsa oleh Jim Jones namanya. Jim Jones ini adalah seorang gerejawan karismatik yang mendirikan People's Temple, yaitu sebuah sekte Kristen nih di Indianapolis pada tahun 1950-an. Dia nih sangat menentang yang namanya rasisme dan jemaatnya mampu menarik banyak orang keturunan Afrika Amerika pada tahun 1965. Dia memindahkan sekelompok People's Temple ini ke California Utara dan menetap di Ukiah, dan setelah tahun 1971 mereka pindah lagi ke San Francisco. Pindah-pindah dia. Iya, sama kan Gatri, mencelok-mencelok. Iya, mencelok-mencelok ya. Iya kan, mencelok-mencelok. Pada tahun 1970-an, gerejanya ini dituduh nih oleh sebuah media karena telah melakukan penipuan keuangan, penganiayaan fisik terhadap para anggotanya, dan juga penganiayaan terhadap anak-anak. Karena nggak tahan mereka menghadapi kritikan tersebut, akhirnya Jim Jones ini ketakutan guys. Dan akhirnya mengundang para jemaatnya untuk pindah bersamanya ke Guyana. Yang dimana dia berjanji nih kepada para jemaatnya bahwa akan membangun masyarakat yang damai. 3 tahun sebelumnya, sekelompok kecil pengikutnya ini telah melakukan perjalanan nih ke Guyana untuk mempersiapkan mendirikan Johnstown di hutan Guyana. Oh, hutan ya? Hutan, Wak. Wak. Panggil Wak gua. Lu kayak Wak gua sih. Alasan memilih Guyana sebagai tempat migrasi mereka ini karena ternyata Guyana adalah tempat negara kulit hitam, yang dimana mereka bisa hidup dalam kedamaian, dan Guyana adalah satu-satunya negara yang penduduknya berbahasa Inggris di Amerika Selatan. Gitu. Lanjut, setelah Jim Jones pindah ke Guyana, dia nih mendorong anggota People's Temple untuk mengikutinya ke Guyana, dan sejak saat itu nih populasi anggota mereka itu mencapai 900 orang pada sekitar akhir tahun 1978. Tumbuh terus tuh guys, tumbuh pesat. 900. Belum 1000. Ya hampir. Itu tahun 1978. Segitu banyak. Dan mereka nih pindah ke Guyana karena dijanjikan surga yang bebas dari kejahatan dunia luar.
Tapi ternyata saat mereka pindah ke Guyana, mereka tidak mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Jim Jones. Para anggota People Temples ini malah dipaksa guys untuk bekerja berhari-hari di ladang dan mereka akan dijatuhi hukuman berat jika mereka menentang perintah dari si Jim Jones ini. Kerja rodi. Kayak Romusha ya? Iya. Romusha. 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 Romusa. Romusa. Iya, kan tulisannya Romusha. Ada I-nya. H. Jadi Syah kan bukan? Romusha. Wah. Jim Jones pada saat itu diduga mengalami kesehatan mental nih guys. Yang menurun drastis dan katanya dia nih kecanduan narkoba dan meyakini bahwa pemerintah Amerika Selatan ini akan datang untuk menghancurkan dirinya. Pada tahun 1978, sekelompok mantan anggota People's Temple dan kerabat yang peduli, mereka meminta Kongres AS, Leo Ryan, seorang politisi Demokrat dari California, untuk melakukan perjalanan ke Johnstown untuk menyelidiki keadaan permukiman di Guyana. Oh, dari Partai Demokrat ya? Yoi. Itu kan benar tadi? Iya, dia seorang, aduh. Iya kan, siapa tahu ada Mas AY juga di Belum situ. lahir kali. Udah lahir sih. Oh, sorry bos. Udah lahir. Nggak jangan gitu, itu abang ya. Oke, lanjut. Oke. Pada tahun 17 November 1978, Ryan ini tiba di Johnstown guys, bersama sekelompok jurnalis dan pengamat lainnya nih. Pada awalnya kunjungan mereka nih berjalan dengan baik. Tapi di hari berikutnya, ketika delegasi Ryan mau pergi, beberapa warga Johnstown ini mendekati rombongan itu dan meminta untuk membawa mereka bersamanya meninggalkan Guyana. Oh, mau ngintil ya? Narik. Ngintil. Ngintil tuh ngekor di belakang. Oh, gitu ngekor. Iya. Oh iya. Jones menjadi tertekan guys karena pemberontakan para pengikutnya ini dan salah satu seorang pengikut Jones ini tiba-tiba menyerang Ryan dengan pisau. Dan anggota Kongres lainnya akhirnya mencoba untuk melarikan diri dari insiden tersebut. Tapi Jones kemudian memerintahkan para pengikutnya ini untuk menyergap dan membunuh Ryan serta teman-temannya di landasan terbang ketika mereka hendak berusaha untuk pergi. Itu. Dan akhirnya Leo Ryan serta 4 orang lainnya, mereka sayangnya dibunuh ketika mereka mau naik pesawat. Jadi juga mati. Dan setelah kejadian itu, Jim Jones ini memerintahkan semua pengikutnya nih, semua jemaatnya untuk berkumpul di aula guna melakukan apa yang disebutnya sebagai tindakan revolusioner. Oh, revolusi sampai mati. Iya. Ntar dikasih cuplikan nih sama editor nih. Iya. Asal jangan ada logonya aja. Oke, lanjut. Jones ini memerintahkan jemaatnya guys untuk meminum ramuan Kool-Aid, yaitu rasa anggur. Minuman anggur yang dimana dicampur sama cyanida. Oh, zaman itu udah ada cyanida ya? Ya udah ada dong. Boleh tuh. Korban pertama yang meninggal adalah anggota termuda nih guys dari People's Temple. Saat itu orang tua dan dewasa memaksa anak-anak dan balita untuk meminum ramuan tersebut. Setelah itu orang dewasa harus mengantri nih untuk meminum ramuan yang telah dicampur cyanida tersebut. Ada para penjaga bersenjata nih guys yang mengelilingi mereka saat itu, yang dimana jika ada beberapa jemaat atau pengikutnya yang menolak atau memberontak, itu akan langsung ditembak oleh petugas yang berjaga tersebut. Saya nggak mau, dar. Saya nggak, dar. Dan nggak usah ditambah-tambahin gitu bisa. Gue cukup tegang soalnya baca ini. Oke, fine. Dan para penjaga yang terakhir hidup memilih menembak dirinya sendiri guys. Diikuti oleh Jim Jones yang juga akhirnya menembak dirinya sendiri. Ketika pihak berwajib Guyana tiba di kompleks Johnstown pada hari berikutnya, mereka menemukan ratusan mayat tergeletak nih guys. Banyak orang yang tewas ditemukan dengan tangan mereka saling berpelukan.
Dan beberapa pengikut ada yang berhasil melarikan diri ke hutan ketika terjadinya pembunuhan massal tersebut. Sementara guys, tidaknya sedikit dari anggota People's Temple, termasuk putra nih dari Jim Jones, mereka selamat karena mereka berada di bagian lain dari wilayah Guyana pada saat itu. Secara keseluruhan nih guys, ada sekitar 918 orang meninggal, termasuk 276 anak-anak nih. Nah, berarti orang dewasanya berapa tuh? 918 kurang 276. Anjing ya. Oke, next. Dan ternyata itu adalah satu-satunya kematian terbesar penduduk sipil Amerika dengan tindakan yang disengaja sampai peristiwa 11 September 2001. Markas besar People's Temple di San Francisco dikepung nih oleh media nasional dan kerabat korban Jonestown. Bunuh diri massalnya di Jonestown ternyata menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah di AS nih guys. Pasca kejadian bunuh diri tersebut, anggota People's Temple yang masih hidup di AS mengumumkan bahwa ketakutan mereka untuk menjadi sasaran pembunuhan anggota yang selamat dari Jonestown. Begitu. Iya, berarti sama ya kayak yang pertama ya, informasi pertama. Karena pada awalnya didirikan sekte tersebut tuh untuk memakmurkan, untuk Jadi janji-janjikan manis lah. janji manis lah gitu. Lu memakmurkan ini perdamaian, surga lah. Pada dasarnya mungkin awalnya baik mungkin ya, niatnya baik gitu kan. Sampai akhirnya punya pengikut banyak, punya duit banyak. Akhirnya jadi dimanfaatin. Akhirnya dimanfaatkan dan akhirnya menyimpang gitu. Iya, dan ujung-ujungnya ya udah bunuh diri, tembak-tembakan, bunuh massal, udah kok. Oke lah, informasi selanjutnya akan saya ambil alih sebagai pembawa berita. Yang selanjutnya ada Children of God. Children of God ini adalah sebuah sekte religius pada dasarnya yang didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach atau Pantai Huntington, cuma diartiin aja, gitu, di California. Benar. Oleh seorang mantan pastor bernama David Brandberg. Di puncak kejayaannya, David berhasil mengumpulkan 150.000 pengikut yang tersebar di seluruh dunia. Dua di antaranya adalah orang tua Joaquin dan River Phoenix yang merupakan artis Hollywood. Sebagai pemimpin sekte Children of God, saat itu David sering berkhotbah kepada sejumlah orang dari kelompok hippies nih di sebuah kedai kopi di Huntington Beach. Dan ternyata David yang mempunyai nama asli Moses David Moe. Moses itu artinya Musa. Ia mengklaim bahwa dirinya memiliki indera keenam dan bisa meramalkan datangnya hari kiamat. Gitu. Nah, sejak saat itulah pengikutnya mulai bertambah dan mendirikan pusat kegiatan berupa rumah di sejumlah kota di AS, Amerika Serikat. Ketika kelompok itu didirikan, situasi sosial di Amerika Serikat pada saat itu memang penuh dengan pergolakan karena gelombang aksi, demonstrasi menentang perang di Vietnam, dan gejolak sosial akibat persoalan diskriminasi rasial di dalam negeri. David menyebarkan ajaran ini kepada para pengikutnya di berbagai kota melalui sarana surat dan anggotanya kemudian dimintai menyebarkan ajarannya ini dengan cara menyebarkan selebaran di jalanan gitu. Jadi awalnya dia bikin surat ke para anggotanya, terus anggotanya diminta buat ngasih selebaran tuh di pinggir jalan. Kayak SPG motor ya? Iya bener. Iya. Jadi orang lagi lewat ini doang tuh. Terus diambil aja. Iya. Nah, di samping itu setidaknya ada beberapa fakta mengenai sekte sesat ini. Yang pertama, ajaran sekte ini tuh mempercayai bahwa memuaskan diri sendiri itu merupakan hadiah dari Tuhan dan harus melakukannya setiap saat. Tidak ada batasan tempat, waktu untuk melakukan pemuasan diri sendiri ini. Gitu. Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun caranya. Dengan siapapun. Diri, gitu. Dengan siapapun. Gitu. Rusak. Bener. Iya nggak ya. Rusak lah. Rusak sih. Terlalu ini.
Nah, yang kedua, mereka percaya bahwa berhubungan badan itu adalah anugerah dari Tuhan dan tidak salah untuk melakukannya dengan anggota keluarga sendiri. Anggota keluarga sendiri itu. Nah, David Burke nih dikatakan telah melakukan hubungan badan dengan salah satu putrinya yang bernama Faith. Kemudian, konyolnya, dia mengungkapkan penyesalannya ini karena tidak pernah berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Gokil sih ini. Kan Kamu rusak gue kata. Gokil. Kok gue bacanya males ya jadinya. Nah, fakta ketiga adalah David menganggap bahwa anak-anak secara alami itu ingin mengetahui hal-hal dewasa. Iya. Ya sih. Dengan begitu mereka diizinkan untuk melakukan hubungan badan secara bebas, bahkan boleh dengan orang dewasa. Itu masih kecil. Wah. Nah, fakta keempat, selain mengizinkan anak-anak untuk berhubungan badan sebebas mungkin, bahkan dengan orang dewasa, ada hal yang lebih parah sebenarnya. Jadi seorang anak laki-laki dan perempuan berusia 12 tahun itu didorong, dimotivasi untuk berhubungan badan dan mempunyai anak. Nah, yang terakhir nih, nggak hanya dikenal sebagai sekte sesat yang sering mengeksploitasi perkara hubungan badan dan soal seks lah ya. Sekte ini juga meramal tentang beberapa kejadian. Sosok David Burke ini sebagai pemimpin sekte meramal bahwa Yesus akan kembali ke bumi pada tahun 1993. Gitu. Turun ke bumi. Ya akan turun sih ke bumi. Tapi nggak 1903, udah lewat lah. Berarti nggak jadi berarti. Kalau udah lewat, udah kiamat, dengar kita ini sekarang dong. Nah, setelah pemimpin sekte tersebut mati, Children of God ini pernah berganti nama menjadi The Family of Love. Dan kemudian menjadi The Family International. Ya memang, ya klise ya. Jadi, kalau ini mah akal-akal bulus ya. Iya. lebih ke akal bulus ya. Sae lo. Iya, emang kamu pengenan aja ya David Burke ya. Emang pengenan aja sih. Tapi ya gue gak kebayang sih ketika itu dilakukan secara membabi buta gitu kan, bisa dibilang membabi buta kali ya. Jadi seks dengan siapapun, terus berhubungan badan dengan bahkan dengan keluarga sendiri, dengan umur berapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Iya, nggak lucu gitu kalau misalkan gue lagi naik motor di samping gitu. Iya kan, terus ngeliat ada yang cakep, terus pengennya. Ada yang lagi main. Lucu deh, terus ada lagi beli inian apa? Kayak di film Joker pernah terjadi deh, gue pernah nonton. Iya, pokoknya gitu. Gue lagi beli di Alfamart gitu. Aduh, merek lagi lu sebut. Ya kan udah kesebut merek aja deh emang. Endorse dong. Asik. Ya nggak lucu dong di endorse Alfamart. Ya, tapi kalau ada mau aja kita. Iya. Gue jual Alfamart dong. Iya, ya itu kalau lagi di apa itu tiba-tiba lagi mau ngambil Golda, ada inian yang lagi main. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ngerjain editor. Iya. Ya bisa yuk. Sebut aja biar masuk semuanya. Nah, informasi selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Saudari Ica. Yes, ini informasi selanjutnya termasuk informasi terakhir guys. Ada JMS Church. Media sosial tengah diramaikan nih guys, dengan serial terbaru yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal. Wah, ini seri Inggrisnya, baratnya ada, Koreanya ada nih. Nah, ya. Tonton yang belum nonton, keren. Nggak ngerti gua. Serial ini nih menceritakan tentang awal mulanya, ada nih seorang Korea, namanya Jong Myung Sok, yang mendirikan sebuah gerakan keagamaan yang bernama The Providence, kemudian dikenal dengan nama Jesus Morning Star, yang kalau disingkat JMS. Oh, ini JMS, Jong Myung Sok, Jesus Morning Star. Oh, narsistik dia. Ada penyakit narsistik dia. Benar. JMS ini beroperasi mulai pada tahun 1980-an nih guys, yang dimana saat itu Korea Selatan sedang berada di bawah kepemimpinan yang otoriter. Di saat yang sama, rakyat akhirnya banyak yang terjerumus nih di sekte sesat ini. Salah satunya adalah ya JMS ini,
Yesus Morningstar. Jong Myung Sok ini banyak merekrut anak muda, terutama para mahasiswa dari salah satu universitas terpandang di Korea Selatan. Berdasarkan yang diungkapkan mantan pengikutnya nih di In the Name of God atau The Holy Betrayal ini, ajaran JMS ini mudah untuk diterima. Kenapa? Karena Jong Myung Sok ini menafsirkan berbagai ajaran agama Kristen secara logis atau secara logika. Jong Myung Sok ini meyakinkan para pengikutnya dan calon pengikutnya bahwa dia ini adalah Tuhan. Makanya pas tuh tadi JMS, Yesus Morningstar, JMS singkatan dari namanya juga Jong Myung Sok, ya kan? Ya, masih singkatnya Firaun. Nih 11-12 mirip. Dia ini melakukannya dengan memprediksi beberapa hal yang terjadi di masa depan, guys. Seperti siapalah presiden Korea selanjutnya, dan bagaimana nasib para pengikutnya, ya dan banyak hal lainnya. Dia juga percaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Entah menggunakan metode apa, banyak pengikut yang mengaku mereka benar-benar sembuh dari penyakit kronis setelah diberkati oleh Jong Myung Sok ini. Dari situlah ia dipercaya menjadi sosok yang dielu-elukan sebagai Tuhan. Selanjutnya, Jong Myung Sok ini berhasil nih membrainwash, mencuci otak para pengikutnya agar mereka dengan sukarela melakukan apapun untuk Tuhannya itu. Nah, inilah yang menjadi awal pelecehan dan pemerkosaan terjadi di JMS. Untuk melancarkan aksinya atau tindakan ini, ia meminta para pengikutnya untuk merekrut lebih banyak lagi nih perempuan. Ia bahkan punya kriteria tertentu, guys, yaitu harus berusia muda dan memiliki tinggi lebih dari 170 cm. Kayak masuk pramugari ya. Model-model yang dia ini. Lalu dia suka memanggil para pengikut perempuannya ini satu persatu ke dalam kamar dengan dalih pemeriksaan kesehatan. Iya. Saat itu ia kemudian nih melakukan aksinya dengan memegang payudara si perempuan tersebut dan memasukkan tangannya si Jong Myung Sok ini ke celana perempuan tersebut dengan dalih ingin memeriksa adanya kista. Ngobel. Astagfirullahaladzim. Sensor itu langsung. Gak usah sensor lah masih gitu. Iya, kurang lebih begitu sih. Iya. Aduh, kurang ajar. Aduh, otak gua. Ayo. Kan makanya, untung gue yang baca. Setelah pelecehan tersebut terjadi, Jong Myung Sok ini akan memperkosa mereka, guys. Para korban ini akan diminta untuk menyebut nama Tuhan ketika mereka melakukannya. Jong Myung Sok menyebut bahwa ini adalah anugerah dan para korban harusnya bahagia dan bangga. Parahnya lagi nih guys, dia memperkosa banyak perempuan dan jumlahnya sampai-sampai gak terhitung. Bahkan setelah ditangkap pada tahun 2008, dia tetap gak kapok nih guys dan tetap melanjutkan aksinya ini, memperkosa pengikutnya. Udah ketagihan. Kecanduan. Iya. Di dokumenter In the Name of God, The Holy Betrayal, Jong Myung Sok ini bukan hanya memperkosa dan melecehkan aja nih guys. Ternyata dia juga melakukan penyiksaan seksual. Atau yang kita tahu BDSM. Iya. Fetish begitu ya? Iya, emang udah hyper ini mah udah ngaco. Walaupun hanya diceritakan sekilas, ada beberapa korban yang mengaku pernah menerima perlakuan tersebut. Si korban ini bersaksi bahwa Jong Myung Sok ini memaksanya untuk berhubungan seks dengan cara yang brutal. Dan dia menyiksanya dengan air panas dan lain-lainnya. Gila. Bukan hanya itu guys. Maple Yip, salah satu korban nih yang berani untuk speak up atau melaporkan si Jong Myung Sok ini, mengaku bahwa laki-laki ini tuh memperkosanya ketika dia sedang sakit guys. Gila gak?
Dan para korban kekejaman Jong Myung-sok yang lainnya nih hanya bisa diam dan menerima begitu saja perlakuan tak senonoh tersebut. Ada beberapa alasan kenapa sih ini bisa terjadi. Pertama, Jong Myung-sok adalah orang yang manipulatif. Ya, jelas. Ia membungkam para korban dengan mengatakan bahwa ia melakukannya karena dalih-dalih disuruh Tuhan. Kalau korban sampai nggak mau nerima, ya mereka akan masuk neraka. Dan si Jong Myung-sok ini akan membunuh keluarganya. Berarti ada ancaman. Jong Myung-sok juga nggak ragu nih guys untuk menyakiti orang-orang yang menentangnya. Salah satunya adalah ayah dari Kim Do-young, seorang profesor yang mendeklarasikan diri sebagai anti-JMS. Karena Kim Do-young ini berusaha untuk mengungkap kejahatan si Jong Myung-sok ini. Karena Kim Do-young berusaha untuk mengungkap kejahatan si Jong Myung-sok, akhirnya si Jong Myung-sok ini mengirim orang untuk menyakiti ayahnya guys. Dan akhirnya sang ayah diserang bertubi-tubi di dalam mobil dengan tongkat baseball hingga kritis. Bahkan nih, dokter mengungkapkan bahwa Kim Do-young beruntung karena sang ayah masih bisa hidup karena kondisinya yang begitu kritis. Dan akhirnya Kim Do-young pun merasa sangat bersalah nih dengan ayahnya. Karena sang ayah mengatakan ia rela menanggung rasa sakit tersebut asalkan bukan anaknya yang mengalaminya. Namun tak lama setelah kejadian tersebut, sang ayah akhirnya meninggal dunia. Nah, itulah kisah sekte sesat tragis ya dari salah satu negara yang gua kagumi, Korea Selatan, yang dimana para suami, pacar, berondong gue, selingkuhan gue ada di sana. Ada 7 di sono. Untungnya mereka hidup di zaman sekarang, jadi mereka tidak terkontaminasi nih sama sekte-sekte ini. Lu lagi menghayal sendiri lu ya? Bener loh. Jadi itulah informasi tentang sekte-sekte yang bisa kita kasih aja. Benar, dan sahabat rumput kalau misalkan penasaran gitu ya, atau yang mungkin ada WNI yang ada di Korea Selatan kan banyak tuh. Terus pengen tahu keberadaannya si Jong Myung-sok ini sekarang tuh di mana, gimana gitu ya. Menurut berbagai sumber nih katanya dia sih menjalani hukuman nih guys, dan proses pengadilan gitulah. Setelah kejadiannya terungkap dan akhirnya ditangkap. Cuma belum diketahui nih hukumannya seberapa berat yang diterima sama si Jong Myung-sok ini. Kalau gue sih hukum mati. Yang terakhir agak ini ya agak menjijikan ya menurut gue ya, karena dia sudah mengaku Tuhan tapi nggak relevan sama kelakuannya gitu, maksudnya memang untuk memanfaatkan aja, dan parahnya dia mengaku Tuhan. Bahkan Firaun pun mengaku Tuhan tapi dia masih menjaga rakyatnya dia. Ya, gitu. masih memanusiakan manusia gitu. Iya, masih memanusiakan manusia meskipun enggak cuma meskipun dengan cara yang enggak ini juga. Iya, cuma ini lebih ke pelecehan seksual gitu kan, iya, yang dimana targetnya mereka tuh perempuan, targetnya dia tuh perempuan gitu. Gila ya, lu lupa lu lahir dari mana? Ya itu kan dia ini kan. Do bichoso? Oh, bichokuna. Teba. Kentang goreng. sayur kangkung. Ada di sini. Ya itulah informasi sekte-sekte yang bisa kita kasih. Ada tadi yang sudah rumput rangkum. Tadi lu apa? People's Temple. Ada People's Temple terus yang gue bawain tadi ada People's Temple dan ada JMS. Yesus Morning Star. Yesus Morning Star. Kalau lu tadi ada apa? Tadi gua apa Son? Curang. Dia ngetes gue. Yang Ordre. Yang ketiga. Lu tuh. Nah, yang tadi gua ada Children of God. Children of God gitu. Sama The Day of the Phoenix.
Enggak ngarang lo. Order of the Solar. Solar Temple. So ini kameramen kita tawa-tawa dia tahu. Dia of the Phoenix. Lu nggak tahu dia The of the Phoenix? Nggak tahu dia. Lu nggak pernah baca Harry Potter sih lu. Nonton gue. Iya nonton itu ada. Phoenix tuh burung kan? Iya itu ada pemimpinnya ini Dumbledore tuh itunya. Mengabdi pada Dumbledore deh gitu. Tapi memang beberapa sekte termasuk kalau gue di sekte yang pertama ya dia The Solar Temple ini dia mengacu pada base-nya tuh Freemason ya. Karena ada campur tangannya Freemason juga di situ. Kalau misalkan yang 3 yang tadi kan memang dia dibuat direkayasa ya. Direkayasa maksudnya dibuat sendiri gitu kan, buat skenario kan sendiri. Iya, dan kalau misalkan dia ada The Solar Temple ini memang dia ada campur tangan dengan Freemason gitu. Dan ya bahkan Freemason pun juga banyak berita yang tersebar ya. Entah itu dia disebut organisasi ataupun sekte pun juga ya namanya rahasia ya. Banyak spekulasi tentang Freemason sendiri. Tapi gue pernah ada satu apa ya sebutannya ya kayak ungkapan dari Freemason yang masih gue inget sampai sekarang gitu yang pernah gue baca dan ada disebutnya mantra mediative Mason sebutannya. Jadi itu sebutannya vitriol itu visita interiora terrae rectificando occultum lapidem. Vitriol visita interiora terrae rectificando invenies ketinggalan invenies occultum lapidem gitu. Yang artinya tuh jelajahi bagian dalam bumi dengan melakukan perbaikan kamu akan menemukan batu tersembunyi gitu. Itu salah satu kata keren sih menurut gua gitu. Makanya gua ingat kata-kata mutiara. Ya mereka sih sebutnya mantra mediatif ya. Jadi kayak sebuah slogan mereka gitu yang itu tuh menurut gua bahasanya tuh keren gitu. Jadi makanya sampai sekarang tuh gue ingat. Ya itulah ya informasi tentang sekte-sekte, perkumpulan-perkumpulan sesat. Sesat lah. Menyimpang kalau gue sih lebih tepatnya ya. Dan sayangnya masih ada yang aktif lagi ya. Iya gitu kan. Yang mana tadi yang aktif? Hah? Yang terakhir masih aktif kan? Enggak. Meskipun sudah ini, terus yang gua juga masih aktif. Iya, yang nomor berapa tadi aktif? Nomor 3? 2. Nomor 2 kan lu. Oh iya. Iya benar ya. Iya, Children of God tadi masih aktif. Children of God masih aktif. Jadi memang kalau gue sih sebutannya bukan sesat ya, karena menyimpang ya. Menyimpang kalau gua nyebutnya ya. Kalau bicara sesat itu dia membelokkan agama gitu. Kalau sesat itu. Jadi iya itu tadi yang gue bawain membelokkan agama dong. Kan dia mengatasnamakan Tuhan tapi melakukan hal-hal yang sebenarnya ya nggak gitulah. Itu menyimpang kalau itu. Sesat. Ya, itulah bahasa lu dah. Suka-suka lu dah. Ya gitulah pokoknya informasi-informasi yang telah kita rangkum buat para sahabat rumput berhubung saya tidak akur dengan sebelah saya ini. Terus buat ini kali ya, buat penutup di bulan puasa ini menjelang Lebaran. Kok penutup? Oh. Iya, buat penutup episode ini. Iya, gitu dong yang lengkap. Buat penutup episode ini. Buat dessert episode ini dan episode kita berdua. Ya sebelum Lebaran kan kita sudah janjikan ya kepada para sahabat rumput ya. Iya. Sudah janjikan di awal puasa kita udah sebutin. Bahkan bakal kirim giveaway di setelah Lebaran. Tapi tetap tunggu 1.000 subscriber. 1.000 subscriber, makanya ngejar 10 hari masih gak kejar lah. 1.000 subscriber, pokoknya 1.000 subscriber, komen yang paling banyak, nyampah, spam di komen bawah. Lo komen apa aja bisa guys, ayolah. Komen. Puji-puji gue gitu. Tulis aja, bacot gitu juga. Oke. Keren nih komennya. Oke, kita pilih jadi yang menang. Dapat giveaway. Ya, gitulah guys. Semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan ya mungkin banyak informasi-informasi kita yang kelewat dengan kekurangan kita pastinya gitu kan. Yang pastinya kita sampaikan dengan begitu riang, begitu gembira.
mencoba untuk membahagiakan kalian nih. Iya. Iya, kalian ayolah coba membahagiakan. Pasti ada kami. yang kurang sih, karena kan setiap data yang kita ambil pasti kita filter. Kalau ada kata-kata atau apa yang kurang berkenan untuk diucapkan, ya pasti kita filterisasi untuk jadi kalimat sebaik mungkin, seramah mungkin di telinga kalian untuk kalian dengar. Iya. Karena kita nggak pernah tahu yang nonton Rumput tuh kisarannya dari range umur berapa, ya kan? Karena kita tidak membatasi. Bener ya? Ada, Anak lu kecil. aja ada, lu aja nggak tahu. Oke, para sahabat Rumput, balik lagi. Pokoknya kalian harus penuhin kolom komentar dan 1000 subscriber dan akan kita bagi giveaway di habis Lebaran. Kalau 1000 ya, halo sampai 1000. Kalau Ayo, nggak semoga cepat kalau lebih nggak baik. 1000 ya kita pending. Iya, sampai 1000 pokoknya. Sayang nih, udah disiapin nih. Ntar ntar ada berapa episode ke depan kita spill. Ini boleh. Kita spill ya, Boleh. kita spill nih Kita giveaway-nya. kasih clue aja lah, Oh, iya. jangan di-spill. Oke lah, Clue tapi aja. tidak sekarang gitu. Tidak sekarang. Pokoknya episode. Pokoknya kalian harus dan wajib apa? Untuk apa? Likes, Subscribe comment, dan share ke seluruh teman-teman siapapun deh, kenal nggak kenal, nyak, sosial babe, media bapak, ibu. semua. Share aja. Iya benar. Dan orang ada di sebelah kalian. Langsung nih kasih lihat nih. Ini Kalau bagus dia deh. ada di depan lo, ya lo share depan. Kalau dia di belakang, ini gitu. Iya, Kalau dia ada di atas lo, ini. Gitu. iya. Siapa tahu dia lagi bukber. Iya. Iya. Nonton bareng, share, masing jangan sih. Ya, Boleh benar. sih, tapi sesudah melakukan buka puasa. Oke. Ya, selamat berpuasa kalian buat para sahabat Rumput yang ciamik-ciamik. Semangat. Dikit Gua lagi. Wicak Tebo. Gua Ica Wijaya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.